Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Franky Zulika Rahman. NIM saya 2111420060. Saya berasal dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, jurusan Sastra Indonesia. Kali ini saya ingin menganalisis karya sastra, yaitu saya ingin menganalisis novel 5 cm karya Doni Dirgantoro dengan pendekatan objektif. Oke, langsung saja di pendahuluan. Sastra adalah ungkapan ekspresi manusia berupa karya tulisan atau lisan berdasarkan pemikiran, pendapat, pengalaman, hingga keperasaan dalam bentuk yang imajinatif, cerminan kenyataan atau data asli yang dibalut dalam kemasan estetis melalui media bahasa. Nah, ini menurut Tabroni pada tahun 2019. Selanjutnya, pendekatan objektif menganggap karya sastra itu sebagai sesuatu yang mandiri, otonom, bebas dari pengarang, pembaca, dan dunia sekelilingnya. Orientasi ini cenderung menerangkan karya sastra atas kompleksitas, koherensi, keseimbangan, integritas, dan saling hubungan antar unsur yang membentuk karya sastra dan pendekatan yang mendasarkan pada suatu karya sastra secara keseluruhan. Pendekatan objektif memandang bahwa suatu karya sastra adalah karya yang mandiri. Ia tidak perlu dilihat lagi dari segi pengarang, pembaca, dan sekitarnya, tapi ia harus dilihat sebagai objek yang berdiri sendiri, yang memiliki dunia sendiri. Pendekatan objektif adalah pendekatan yang mendasarkan pada suatu karya sastra secara keseluruhan. 5 cm adalah novel karya Doni Dirgantoro pada tahun 2005 yang diterbitkan oleh Grasindo. Novel ini menceritakan tentang perjalanan 5 sahabat, yakni Arial, Reyani, Zafran, Ian, dan Genta. Novel ini mengajarkan tentang harapan, impian, tekad, cinta, dan persahabatan. Selanjutnya di metode penelitian. Dalam melakukan penelitian, kita perlu mengikuti aturan atau kaidah yang berlaku agar hasil penelitian yang diperoleh dapat dikatakan valid. Metode penelitian menurut Muhammad Nasir. Metode penelitian merupakan hal yang penting bagi seorang peneliti untuk mencapai sebuah tujuan, serta dapat menemukan jawaban dari masalah yang diajukan. Metode penelitian yang digunakan di dalam penelitian ini adalah metode deskriptif, sehingga datanya berupa kalimat dengan menggunakan pendekatan tertentu. Metode deskriptif digunakan untuk menggambarkan unsur-unsur intrinsik yang mencakup tema, alur, penokohan, latar, dan sudut pandang. Dan juga untuk menggambarkan nilai-nilai moral yang mencakup nilai moral, hubungan dengan Tuhan, hubungan manusia dengan orang lain, dan hubungan manusia dengan diri sendiri. Dan selanjutnya ini adalah hasil dan pembahasan dari analisis novel 5 cm dengan pendekatan objektif. Oke, langsung saja ke hasil dan pembahasan. Ada yang namanya putus asa. Tidak lupa juga adanya kisah percintaan para tokoh yang tak terduga di dalam persahabatan mereka tersebut, yang mana membuat novel ini dikemas menjadi tak membosankan. Yang kita perlu sekarang cuma kaki yang akan berjalan lebih jauh dari biasanya, tangan yang akan berbuat lebih banyak dari biasanya, mata yang akan menatap lebih lama dari biasanya, leher yang akan lebih sering melihat ke atas, lapisan tekad yang 1000 kali lebih keras dari baja, dan hati yang bekerja keras dari biasanya, serta mulut yang akan selalu berdoa. Oke. Dan selanjutnya unsur intrinsik. Unsur intrinsik dalam novel dibagi menjadi: yang pertama itu ada alur, yang kedua tokoh penokohan, yang ketiga itu latar, dan yang keempat itu sudut pandang. Oke, selanjutnya alur atau plot. Alur yang digunakan pada novel ini adalah alur campuran atau maju mundur. Cerita dibentuk selalu beruntun namun diiringi dengan sedikit flashback. Dimulai dari mereka yang bersahabat sejak SMA dan juga selalu berkumpul bersama.
Pada suatu hari mereka merasa bosan antar satu sama lain. Ditambah juga dengan tak ada lagi topik yang harus mereka bahas setiap berkumpul. Pada suatu hari mereka memilih untuk tidak bertemu dan berkomunikasi sama sekali. Dalam waktu 3 bulan mereka tidak ada komunikasi. Lalu pada 14 Agustus mereka memutuskan untuk melakukan perjalanan mendaki gunung tertinggi di Pulau Jawa, yaitu Mahameru. Suka dan duka mereka selama perjalanan dikemas dengan jalan cerita yang jelas dan beruntun dengan sedikit flashback yang tidak bertele-tele. Selanjutnya di tokoh atau penokohan, menurut Tobroni pada tahun 2008, tokoh dan penokohan merupakan dua buah unsur cerita yang penting. Pelaku yang mengemban peristiwa dalam cerita fiksi sehingga peristiwa itu mampu menjadi suatu cerita disebut dengan tokoh. Menurut Hairil pada tahun 2010, tokoh ialah pelaku dalam karya sastra. Tokoh yang pertama yaitu ada Ariel. Ariel adalah sosok lelaki gagah berbadan kekar dengan kulit yang eksotis. Selalu berpenampilan rapi dengan suatu basket yang tak pernah ia lupa. Namun sayangnya ia sangat pemalu terhadap para kaum hawa. Selanjutnya ada Riani, seorang gadis cantik berkacamata dan cerdas. Riani juga merupakan orang yang teramat ramah pada siapapun tanpa terkecuali. Di balik persahabatan mereka, ternyata Riani menyimpan rasa terhadap Zafran. Selanjutnya Zafran adalah orang yang pandai menulis puisi. Dia juga orang yang berantakan. Tokoh Zafran memiliki tubuh yang kurus kering. Selanjutnya ada Ian. Ian adalah seorang lelaki bertubuh bongsor dengan hobi bola dan nonton film dewasa. Ia juga dijelaskan sebagai orang yang lucu dan handal bermain gitar. Selanjutnya ada Dinda. Dinda adalah wanita yang teramat cantik. Di antara kecantikannya yang membuat orang-orang di stasiun harus melihat Dinda lebih lama. Dinda juga dijelaskan sebagai seseorang yang pantang menyerah. Pada saat perjalanan menuju puncak Mahameru, Dinda selalu memberikan semangat kepada yang lainnya. Selanjutnya, Genta. Ketua geng yang satu ini merupakan orang yang terasik di antara yang lainnya. Genta juga dijelaskan sebagai seseorang yang berkacamata, layaknya Riani. Genta dengan badan agak gede dan rambut yang agak lurus berjambul seperti Riani. Genta juga berkacamata, akan tetapi kacamatanya jarang dipakai. Genta adalah orang yang sedari dulu menyukai Riani, namun ia tak pernah mau mengungkapkannya kepada Riani. Itu juga orang yang paling asik di antaranya. Keempat temannya pun setuju. Katanya paling enak curhat sama Genta. Selanjutnya di latar. Latar adalah keterangan mengenai ruang, waktu, serta suasana terjadinya peristiwa-peristiwa di dalam suatu karya sastra. Latar tempatnya itu yang pertama ada di rumah Ariel. Mereka sering berkumpul di rumah Ariel di halaman belakang rumahnya. Terdapat sebuah bangunan dan mereka menyebutnya sebagai base camp. Selanjutnya di stasiun Senen. Setelah mereka berbuat janji untuk tidak bertemu selama beberapa waktu, mereka akhirnya bertemu di stasiun Senen untuk berangkat ke Malang. Lalu latar tempat selanjutnya itu di stasiun Lemuyangan. Sebelum ke Malang, mereka sempat berhenti di stasiun Lemuyangan. Dan selanjutnya di Ranupane. Malam hari tiba dan mereka tiba di desa Ranupane yang merupakan desa terakhir sebelum gerbang pendakian. Lalu di Ranukumbolo. Setelah melakukan pendakian selama berjam-jam, mereka tiba di Ranukumbolo. Danau indah yang berada di Gunung Semeru tersebut membayarkan lelahnya mereka dan mereka mendirikan tenda di sana. Lalu ada di puncak Gunung Mahameru. Tengah malam pun tiba dan mereka bergegas dan bersiap-siap untuk melakukan summit attack. Dan setelah melakukan semua energi, mereka akhirnya tiba di puncak. Selanjutnya latar waktu. Latar waktu yang pertama itu pada tanggal 14 Agustus
yang mana ini adalah tanggal di mana mereka ini adalah tanggal di mana setelah mereka memutuskan untuk tinggal bertemu dan akhirnya bertemu di stasiun Senen untuk berangkat ke Gunung Mahameru. Lalu siang hari, ketika mereka bertemu dan ketika melakukan pendakian, dan di malam hari, ketika mereka sampai ke puncak Mahameru. Lalu latar suasana, latar di sini mengharukan. Di saat mereka akhirnya tiba di puncak dan para pendaki lain melakukan upacara bendera. Lalu ada juga yang menyedihkan, yaitu di mana saat Ian terjatuh ketika melakukan pendakian dan Dinda yang cedera. Oke, selanjutnya sudut pandang. Sudut pandang yang digunakan pada novel ini adalah sudut pandang orang ketiga serba tahu. Pengarang benar-benar menceritakan cerita seakan-akan ia Tuhan yang akan tahu segalanya. Mulai dari alur cerita, isi hati, bahan pertikaian batin antara pemain di dalamnya. Oke, selanjutnya kesimpulan. Dengan banyaknya karya-karya yang bermunculan saat ini menimbulkan berbagai tanggapan dan respon dari penikmatnya, baik itu pembaca maupun penonton. Sebuah karya dikatakan berhasil atau sukses jika karya tersebut mendapatkan respon atau tanggapan baik positif maupun negatif dari penikmatnya dan mendatangkan manfaat bagi penikmatnya. Salah satu cara untuk mengapresiasi bentuk respon dari penikmat dapat berupa membuat resensi. Novel 5 cm sangat direkomendasikan untuk dibaca karena mengajarkan tentang indahnya pertemanan dan bisa juga menambah sedikit pengetahuan tentang alam. Dan setelah membaca novel ini akan muncul keinginan untuk berkelana bersama seorang sahabat. Selanjutnya saran. Adapun saran dari hasil penelitian novel 5 cm karya Doni Dirgantara yang telah dikaji peneliti, yaitu saya sendiri, menyadari bahwa penelitian ini jauh dari kata sempurna. Kedepannya peneliti akan lebih fokus dan detail dalam menjelaskan penelitian di atas dengan sumber yang lebih banyak yang tentunya dapat dipertanggungjawabkan. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan masukan dan sumber informasi yang bermanfaat dan mengkaji hal yang berkaitan dengan pendekatan objektif. Dan berikut adalah daftar pustakanya.